Waalaikumsalam. Yang, tungguin. Ini, terima. Jangan cemburu gitu, atuh. Kamu tuh niatnya kasih ke saya, apa mereka? Tuh jangan cemburu, Ayang. Kan itu mah cuma basa-basi doang. Nih, gesekannya. Kalau menentukan keputusan itu mesti yakin, tidak boleh ada keraguan. Dan niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena nafsu. Memenuhi undangan hukumnya wajib, namun perlu diperhatikan juga. Apabila kita ingin hadir ke dalam undangan seseorang, itu jangan karena sesuatu. Contohnya, karena orangnya kaya, atau makanannya nanti enak-enak, atau orangnya ini royal. Nah, yang lebih utama lagi, karena nanti orangnya akan ngasih amplop besar. Na'udzubillah min zalik. Jangan karena itu. Kalau kita ingin memenuhi undangan seseorang, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan dapat berkahnya, dan insya Allah juga yang lainnya. Nih kayaknya bungkusannya buat Ani. GR. Ini cuma satu buat Ayang Sulika. Lah. Cabai keriting. Berani-beraninya antum. Songong nih. Tarik sih. Nah, sekarang kita mau kemana ini? Pulang, Ustaz. Sudah sepenuh hati. Sepenuh hati, Ana. Yakin? Yakin, Ana? Ya sudah. Kalau gitu saya ngikut aja. Yuk. Ayang. Yang. Bidadari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan ada Adinda April. Kebetulan banget ini mah. Ini ada besek dari Abah habis walimahan. Mau umroh pergi ke Tanah Suci Mekah. Ya iyalah, namanya juga umroh, pasti ke Tanah Suci. Masa ke Tanah Abang? Nih, beli kerudung baru Tanah Abang. Assalamualaikum, Neng Fatin. Dari mana, Neng? Habis pengajian muslimah sama ibu-ibu perkampungan, Mbak. Oh, insya Allah saya juga mau ikut pengajian muslimah di pesantren besok. Boleh ya, Neng? Oh iya, boleh banget, dengan senang hati. Mampir dulu, Neng. Mohon maaf, udah sore Mbak Sulika. Kami pamit duluan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang, tungguin. Ini, terima. Jangan cemburu gitu, atuh. Kamu tuh niatnya kasih ke saya, apa mereka? Tuh jangan cemburu, Ayang. Kan itu mah cuma basa-basi doang. Nih, gesekannya. Assalamualaikum, Mas Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sulika. Mampir dulu, Mas. Terima kasih Mbak Sulika, tapi saya mau langsung pulang saja. Istirahat dulu, Mas. Kan capek dari tadi bolak-balik. Bolak-balik nih, minta besekan. Yang, udah ini terima aja. Ntar keburu sama kucing garong. Iya deh. Makasih ya. Ini nih, gara-garanya Bang Faruk. Sifat pelimpannya nih.
yang bikin kita linglung. Cuman kebagian capek sama kelaparan doang. Hah, dapat besek kagak, malah Mbak Sulika yang dapat besek. Ya udah, ini buat Mas Gabuk aja. Buat saya. Beneran Mbak Sulika. Masa repot-repot, makasih banyak ya Mbak Sulika. Mana? Buat mana? Ya sudah Mbak Sulika, kami pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Sulika, antum udah gemuk. Bang, itu punya Ani kasih Mbak Sulika. Bang, bagi 2. Yang, kenapa beseknya dikasih si Gabuk? Kan itu teh khusus buat Ayang. Masya Allah, kalian ini luar biasa sekali. Kalian bolak-balik dari rumah Pak Haji Nawir dan rumah Pak Arbak. Sangat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin Ustadz. Karena memang pada dasarnya kami menyadari yang namanya perjuangan itu butuh bolak-balik. Iya Ustadz, kita bolak-balik sampai kita kelaparan Ustadz. Apalagi aneh, lapar banget Ustadz. Lambungnya gede. Tapi maksud saya bolak-baliknya itu buang-buang waktu. Kenapa lagi berhenti? Ini sebenarnya kita mau kemana? Udah nyasar-nyasar lewat jalan kampung, jalan tikus. Beberapa kantor polsek kita datengin, masih nggak ada. Ya, sekarang kamu jujur. Teman-teman kamu ditangkap di penjara di mana? Gue curiga nih malu. Kenapa lu pakai peci miring? Jangan-jangan otak lu juga miring ya? Kan yang tahu di bawah polisi lu, ngapa nanya gua? Ya udah gini aja. Polsek udah dicari nih. Udah. Sekarang kita ke Polres aja. Aduh, Polres jauh. Ini tangan udah pegel. Capek. Mak gue juga capek dibonceng sama lu, kayak kakek-kakek. Udah mikir, gue mbak. Cepetan. Salah ini. Bener dong. Taruh, hop. Taruh. Demi keselamatan, pakai helm. Masa gue pakai helm ini sih? Lah iya. Yaudah. Siap. Tar. Apa lagi? Ini kepala kebalik. Tahu Aduh. Mohon maaf Ustadz Sepuh. Insya Allah hari ini adalah pelajaran yang luar biasa buat Faruk dan buat Gabuk. Pada saat kita melangkah ingin mengerjakan sesuatu, hati ini mesti mantap dan niatan mesti satu. Namun, pada saat kita ingin mengerjakan sesuatu, hati ini tidak mantap dan diikuti dengan niatan yang bercabang, maka akan muncul yang namanya keraguan. Lah ini, di saat muncul keraguan, setan akan ikut campur di dalamnya untuk membuat hati ini tambah gak karuan, tambah gak punya kemantapan hati. Nah, pada saat kita mengerjakan sesuatu dalam keadaan seperti ini, maka sudah pasti akan sia-sia. Betul sekali. Apa yang dikatakan Ustadz Zainal itu betul. Jadi ingat, seorang mukmin itu harus senantiasa istiqomah. Selalu tetap teguh dalam pendirian yang benar. Tidak saling bertentangan, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang mengurai benang yang sudah dipintanya dengan kuat, dicerai-beraikan kembali. Quran Surat An-Nahl ayat 92. Dan selain itu juga ada ditafsirkan oleh para
penafsir di mana surah An-Nahl ayat 92 ini jadi begini. Wanita Pandir ini tinggalnya di Mekah. Nah, ini